Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan dengan tema kita relasi Pancasila dan agama. Di awal kita sudah membahas tentang kontroversi yang disampaikan oleh Ketua BPIP yang menyebutkan Pancasila, musuh besar dari Pancasila adalah agama. Dan tadi juga kita sama-sama mendengarkan bagaimana pernyataan-pernyataan yang dimaksud dan disampaikan oleh Prof. Dadang. Dan Prof, kalau kita melihat terkait lembaganya sendiri, Prof, badan atau BPIP ini di awal kan dimaksud untuk menjadi bagian penting untuk mensosialisasikan atau meneguhkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Dan orang-orangnya bukan orang sembarangan, Prof, tokoh-tokoh nasional dan berbagai latar belakang di sana. Cuman ada tanda kutip terkait ketuanya ini yang melontarkan pernyataan yang kontraproduktif tentang perjuangan untuk penyemaian nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Bagaimana, Prof? Ya, jadi memang dibentuknya BPIP itu untuk supaya bangsa Indonesia itu lebih mengenal, memahami dan melaksanakan Pancasila. Terutama pada butir-butir Pancasila. Pernah dulu zaman Orde Baru ada P4. Ada operasionalisasi dari Pancasila. Itu pedoman penghayatan Pancasila. Tetapi mungkin zaman sekarang karena itu produk masa lalu diabaikan. Saya kira sesuatu yang baik tidak apa-apa diambil ya, sesuatu seperti itu. Tetapi yang sekarang itu sebenarnya yang menjadi persoalan bangsa ini adalah soal bagaimana pelaksanaan Pancasila ini. Kok tidak tercermin dalam kehidupan berbangsa dan negara itu. Betul. Katakanlah orang berbuat curang, lalu juga tidak jujur, korupsi di mana-mana. Dan juga seperti itu, main-main dalam perkataan. Ya. Saya tidak mencerminkan orang Pancasila. Padahal ini perlu ada contoh bagi bangsa ini. Kalau tidak ada contoh, kita di mana bangsa ini akan mengetahui bagaimana cara berpancasila yang baik. Oleh karena itu, mungkin ini perlu diperhatikan oleh seluruh pimpinan dari negara kita. Berilah kami rakyat itu contoh-contoh yang baik sebagai seorang Pancasila sejati. Pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Betul. Cobalah kelihatan orang beribadah menurut agamanya masing-masing. Ya, agama itu adalah sesuatu yang menjadi bagian terpenting di bangsa Indonesia. Itu tidak dilihat bisa lepas itu, karena itu penjelasannya dalam Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara adalah berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini harus diperhatikan tuh orang-orang yang anak miskin, jompo itu. Jadi bagaimana kemanusiaan kita tumbuhkan secara baik, hukum-hukum yang adil, ya, jangan sampai menzolimi orang gitu ya. Kalau memang orang bersalah ya tangkap. Jangan sampai orang bersalah dibiarkan. Tebang pilih. Kayak kasus-kasus sekarang korupsi yang orang bersalah dibiarkan. Terus persatuan Indonesia jagalah, jangan menjadi terkotak-kotak karena pemilu, oleh pilkada, oleh pernyataan-pernyataan kontroversial sehingga melahirkan itu. Terus juga yang nomor 4, kerakyatan dipimpin oleh ini demokrasi. Artinya demokrasi itu ialah silahkan masyarakat itu mengeluarkan pendapat apapun dalam koridor konstitusi. Betul. Tidak boleh dibungkam. Seperti kemarin ada demonstrasi menentang, seperti dihadapi dengan represif, banyak yang celaka, yang meninggal juga. Itu saya kira tidak mencerminkan negara demokrasi. Kecuali kalau kita mau menjadi negara otoriter, silahkan. Tapi kalau menjadi negara demokrasi, protes itu bagian dari demokrasi. Itu. Jadi rakyat dipersilakan untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan kehidupan negara ini. Dan yang terakhir, keadilan sosial ini harus tercermin dari pemerataan ekonomi. Jangan sampai orang yang kaya sekali, orang miskin sekali. Di Indonesia itu terlalu jurangnya tuh tinggi. Bahkan kata para ahli, 1% orang Indonesia memiliki aset sampai 80%. Jadi ini ketidakadilan inilah yang menurut saya tidak Pancasilais. Musuhnya itu. Betul. Musuhnya itu adalah koruptor, ateis, itu menurut saya ya. Musuh-musuh Pancasila itu. Yang kedua, orang yang tega menzolimi orang,
tidak menegakkan hukum, yang keempatnya orang yang sangat apa ya, Otoriter. ya dalam demokrasi juga otoriter gitu. Itu yang musuh Pancasila yang tentang itu maksud saya, bukan agama itu. Nah, kalau kita bicara relasi agamanya nih, Pak. Tadi kalau kita tadi sudah disampaikan poin-poin dari sila 5 sila tadi dalam Pancasila, itu hampir semua agama mempunyai nilai-nilai serupa. Ya. Maka kita bisa melihat relasinya di sana, Pak. Ya, ya. Ya, saya kira sejak dulu memang para tokoh agama sudah menyatakan bahwa Pancasila itu adalah pencerminan dari keberagamaan di Indonesia, kebinekaan. Jadi tidak mencantumkan Allah, tapi mencantumkan ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun dulu ada pernah Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk, tapi itu juga dianggap kurang akomodir. Ya, kurang akomodir yang lain, sehingga setuju untuk dihapus seperti itu. Jadi menurut saya sudah tidak usah dipertentangkan lagi, sudah tidak zamannya. Ya, walaupun ada kelompok-kelompok, tunjuk aja kelompok-kelompok seperti umpamanya HTI yang menghendaki khilafah, karena itu betul aja, tunjuk aja, tapi bukan agamanya. Justru masuk dalam logika HTI kalau misalnya menempatkan agama sebagai musuh Pancasila. Berbahaya itu. Bahaya. Seorang tokoh sampai ngomong begitu tuh ya. Jadi harus berhati-hati aja, harus tercermin kenegaraan. Orang yang sangat berhati-hati dalam bicara itu akan melahirkan kepercayaan, kecintaan kepada orang itu. Jadi kalau ngomongnya sudah balik, tidak terkontrol seperti itu juga sangat tidak baik gitu. Penuh kontroversi, Bro. Nah, ini juga menjadi catatan untuk semua pihak tentunya, apalagi dari pemerintah yang kita mungkin dalam beberapa waktu belakangan kita sering kali disuguhkan oleh pernyataan-pernyataan dan kontroversi yang justru tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Dan pemirsa, kita akan ulas lebih dalam usai jeda berikut. Tetap bersama kami dalam Catatan Akhir Pekan TV.